Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan singkat materi fluida. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fluida statis, fluida dinamis. Jadi pada video sebelumnya itu kita sudah bahas tentang fluida statis, kemudian penerapannya seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fluida dinamis dan penerapannya seperti apa. Yang pertama ada laju aliran fluida. Jadi laju aliran fluida itu mengukur seberapa besar jarak yang ditempuh satu elemen dalam fluida per satuan waktu. Jadi kita mengasumsikan yang digunakan adalah tidak ada kebocoran selama aliran. Nah, pada gambar ini kita punya sebuah elemen fluida yang ini elemen kecil, elemen fluida itu berpindah sejauh delta X. Nah, laju aliran fluida kemudian kita didefinisikan sebagai seberapa besar seberapa besar fluida berpindah dan dalam selang waktu berapa. Nah, jadi V sama dengan delta X per delta T. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke debit aliran. Nah, debit aliran ini merupakan berapa besar volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Jadi kalau laju aliran tadi itu seberapa jauh fluida berpindah per satuan waktu. Nah, kalau debit itu adalah seberapa besar volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Nah, untuk menentukan persamaan debit aliran, kita bisa meninjau gambar pada ini. Jadi ini kita punya elemen fluida dengan ketebalan delta X. Ini ketebalannya delta X. Jadi kita lihat irisan fluida tegak lurus penampang pipa. Jadi ini kan ada penampangnya di sini ya, ada penampangnya di sini. Nah, berarti ini kan tebalnya delta X. Dengan kita asumsikan bahwa ini adalah luasannya, maka kita akan memperoleh berapa delta V-nya ya. Ini kan delta X, ini A-nya, berarti elemen volumenya itu sama dengan A dikali dengan ketebalannya. Nah, elemen tersebut tepat bergeser misalnya sejauh delta X. Jadi ini bergeser sejauh delta X juga. Nah, selama selang waktu delta T. Nah, jika laju aliran fluida adalah V, maka delta X ini perpindahannya itu sama dengan V dikali delta T. Nah, sehingga elemen volume fluida yang ini ya, sehingga elemen fluida yang mengalir adalah delta V ganti delta X-nya dengan V delta T. Berarti delta V sama dengan A dikali V dikali delta T. Nah, maka kita punya definisi debit aliran. Debit aliran tadi adalah seberapa besar elemen volume yang mengalir per satuan waktu. Nah, tinggal kita masukkan. Delta V-nya itu adalah A dikali V dikali delta T, kemudian dibagi dengan delta T. Delta T-nya saling meniadakan, sehingga debit kita peroleh sama dengan A dikali V, atau penampang dikali kecepatannya. Oke, jadi jelas ya. Jadi debit aliran fluida itu sama dengan jumlah volume yang mengalir per satuan waktu atau sama dengan luas penampang dikali dengan volumenya. Dikali dengan kecepatan alirannya, laju alirannya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke persamaan kontinuitas. Kita punya pipa seperti ini ya. Jadi jika pipa yang dialiri fluida tidak bocor, sehingga tidak ada fluida yang meninggalkan pipa atau fluida dari luar yang masuk ke dalam pipa sepanjang pipa, maka berlaku hukum Kalamasa. Jadi akan ada hukum Kalamasa dengan syarat tidak ada bocor. Kalau ada bocor berarti bisa ada dua kemungkinan, ada fluida yang keluar atau ada fluida yang masuk. Jadi syaratnya tidak boleh bocor. Nah, kalau misalnya tidak bocor, maka terjadi hukum kekalan massa.
di mana jumlah massa fluida yang mengalir persatuan waktu pada berbagai penampang pipa selalu sama. Nah, akibat hukum kekala massa ini muncullah persamaan ini, bahwa jumlah debit yang mengalir di sini pasti sama dengan jumlah debit yang mengalir di sini. Nah, cuma bedanya adalah kalau misalnya di sini lebih luas, tentu fluida akan mengalir lebih lambat dibandingkan kalau penampangnya lebih kecil. Jadi kalau penampangnya kecil, maka kecepatannya akan besar. Jika penampangnya besar, jika A-nya besar, maka kecepatannya kecil. Atau jika penampangnya kecil, maka kecepatannya besar. Ini V2 ya. Maka kecepatannya pasti akan besar. Sehingga jika ini kita selesaikan Q1, Q2, kita masukkan, maka muncul persamaan A1, V1, A2, V2. Inilah yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Penerapannya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya selang, ingin supaya alirannya itu kencang di bagian ujung, tinggal kita buat penampang di bagian ujung itu mengecil, bisa ditekan atau bisa kita tutup sebagian. Pasti karena hukum kontinuitas mengatakan debitnya harus sama, pasti akan lebih cepat ya kalau kita buat penampangnya lebih kecil. Nah, sekarang ini ada yang disebut dengan aliran laminar dan aliran turbulen. Nah, ketika kita mengamati aliran air sungai atau selokan, tampak ada pusaran-pusaran air. Kelihatan ya, aliran yang mengandung pusaran-pusaran semacam itu yang disebut dengan aliran turbulen. Jadi kalau ada pusaran air, itu turbulen namanya. Membahas fluida yang mengandung aliran turbulen sangat sulit. Ya, ini kalau kita mau bahas itu ada mata kuliah khusus ya untuk membahas tentang aliran turbulen. Untuk itu, pada bab ini kita hanya akan membahas aliran fluida yang tidak turbulen. Aliran yang teratur, ya. Itu disebut dengan aliran laminar. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini ada aliran turbulen, aliran laminar yang lebih teratur, sedangkan ini aliran laminar. Itu ada pusaran-pusarannya. Ini agak sulit untuk dibahas ya. Nah, sedangkan ini penampakannya. Ini lebih teratur alirannya, sedangkan yang ini tidak. Di sini ada pusaran air. Itu contoh ya, kalau misalnya teman-teman di sungai, itu biasa ada batu tuh di tengah-tengah. Ada batu di tengah-tengah. Nanti kan akan kelihatan di bagian sini itu kayak ada apa ya, gelembung-gelembung air gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan aliran turbulen. Ini ada batu. Nah, kalau ini kan tidak ada. Itu relatif lancar saja. Kemudian kita masuk ke dalam hukum Bernoulli. Jadi salah satu hukum dasar dalam menyelesaikan persoalan fluida yang sedang bergerak itu adalah hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli ini sebenarnya adalah hukum tentang energi mekanik yang diterapkan pada fluida bergerak. Jadi persamaan Bernoulli itu muncul dengan menggunakan persamaan kekekalan energi mekanik. Nah, hukum Bernoulli diperoleh dengan menggunakan persamaan hukum ke energi. Jadi, kita punya dua keadaan. Yang pertama, keadaan pertama lokasi 1 dan yang kedua lokasi 2. Nah, di sini di sini ada ketinggiannya ya. Kita ini sebagai titik acuan, ini titik acuan. Nah, di sini air akan mengalir dari sini ke sini. Di sini kan tentu saja ada tekanan ya, tekanan dari luar yaitu P1, dan di sini juga ada tekanan dari luar yaitu P2. Nah, kita lihat di sini kecepatannya adalah V1 karena ini kan lebih besar. Sedangkan ini lebih kecil, ini kecepatannya V2. Nah, dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik,
energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2, itu nanti teman-teman akan mendapatkan persamaan seperti ini. Ya. P1 itu tekanan di sini itu sama dengan 1/2 rho V1 kuadrat. Ini adalah energi kinetiknya di titik 1 ya. Kemudian rho GH1 ketinggian, berarti dia punya energi potensial ya, energi potensial karena dia punya H1. Berarti rho GH1 sama dengan P2 tentu saja karena ada tekanan dari sini. Sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2, ini adalah energi kinetik, yang ini energi potensial, yang ini 1/2 rho V2 energi kinetik, rho GH2 ini karena dia punya ketinggian, karena ini titik acuannya ya, berarti ini energi potensialnya. Nah, kadangkala kasusnya kita tinjau misalnya dari sini tengah-tengah ya. Kalau kita tinjau dari tengah-tengah, berarti dia tidak punya di lokasi 2, tidak ada ketinggian. Berarti energi kinetiknya itu sama dengan, energi potensialnya sama dengan 0. Jadi ini dikatakan dapat ditulis 0 jika misalnya acuannya di sini. Dan tentu saja kalau acuannya di sini tidak bisa pakai H1. Pasti lebih kecil ya, karena kita ambil acuan di sini. H1 dibagi H2. Nah, oke. Itu hukum Bernoulli. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa aplikasi hukum-hukum Bernoulli. Misalnya seperti ini nih. Yang pertama ada asas Torricelli. Asas Torricelli ini sebenarnya merupakan aplikasi khusus dari hukum Bernoulli. Tetapi asas ini ditemukan oleh Torricelli 1 abad sebelum hukum Bernoulli. Jadi Torricelli lebih duluan dibanding Bernoulli. Tetapi karena ini merupakan penerapan hukum Bernoulli, ya, tentu persamaannya kita gunakan, menurunkannya menggunakan persamaan hukum Bernoulli. Nah, kita tahu bahwa, nah coba lihat, di sini ada sebuah benda, kemudian di sini ada lubang. Ya, di sini tentu saja ada tekanannya P1 sama dengan P0. Kemudian di sini juga ada P2 sama dengan P0. Nah, ini P1 itu kadangkala di soal itu menyatakan bahwa P1 di sini itu sama dengan P2 di sini karena kan sama-sama P0. Artinya tidak ada perbedaan ketinggian yang signifikan yang membuat tekanannya berubah. Nah, sama juga dengan ini, kadangkala P1 dengan P2 itu sama, jadi bisa saling meniadakan. Tergantung soal ya, tergantung soal yang diberikan. Nah, oke, kita lanjut. Jadi di sini lokasi pertama, ketinggiannya H1, kita ambil acuan dari sini. Ya. Kemudian di sini tentu ada kecepatan air yang turun ya, karena ada air yang keluar. Nah, di sini ketinggiannya H2, kecepatan keluarnya adalah V2, sedangkan selisih antara dari sini ke sini adalah H1 dikurangi H2. Nah, kalau teman-teman jadi kalau mau turunkan tinggal gunakan persamaan Bernoulli ini. Masukkan variabel-variabelnya, nanti akan mendapatkan persamaan ini. Dari mana persamaan ini muncul? Nah, dari sini. P1-nya dengan P2-nya itu dianggap sama. Ya, P1 dengan P2 dianggap sama. Kemudian kecepatan V1 itu diasumsikan kecil. Ya, diasumsikan jauh lebih kecil dibanding V2 sehingga kecepatan V1 itu dapat diabaikan. Ya, sehingga V1 dapat diabaikan. Ini jika kita asumsikan V1 jauh lebih kecil dibanding V2. Kenapa? Karena kan dia penampangnya besar. Sedangkan V2 di sini penampangnya kecil, makanya V2 jauh lebih besar. Makanya dari persamaan hukum Bernoulli, V1 ini dianggap 0 karena sangat kecil dibandingkan dengan V2. Nah, nanti silakan teman-teman ramu mainkan persamaannya, nanti akan mendapatkan
nilai seperti persamaan seperti ini. 1/2 rho V2 kuadrat sama dengan rho G H1 dikurang H2. Kalau kita mau cari V2-nya, ya, sama dengan akar 2G H1 per H2. Ya. Oke. Akar 2G H1 per H2. Kalau misalnya di soal langsung diketahui hanya, ya tidak perlu pakai H1 dengan H2. Langsung V2 sama dengan akar 2GH. Ini persamaan ini sama dengan jatuh bebas ya. Ya, gerak jatuh bebas. Sama persamaannya. Kemudian ada venturimeter. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida dalam pipa tertutup. Contohnya mengukur laju aliran minyak pada pipa-pipa penyalur minyak dari tempat penggilingan ke kapal tanker pelabuhan. Karena minyak yang mengalir dalam pipa tidak dapat terlihat, maka diperlukan teknik khusus untuk mengukur laju aliran tersebut. Teknik yang dilakukan adalah memasang pipa yang penampangnya berbeda dengan penampang pipa utama. Kemudian mengukur tekanan fluida pada pipa utama dan pipa yang dipasang. Nah, gambar di samping adalah contoh skema venturimeter. Ini adalah contoh skema venturimeter. Di sini menerapkan hukum Bernoulli. Bagaimana caranya? Nah, coba kita lihat. Di sini ada pipa yang lebih besar, penampangnya A1, kecepatannya V1. Sedangkan di sini penampang yang lebih kecil, ya, dan kecepatannya pasti berbeda ya, V2. Dan kecepatannya ini pasti lebih besar dibandingkan di sini, karena kan penampangnya lebih kecil. Nah, dengan menggunakan persamaan Bernoulli, konsep laju dan aliran, ya, nanti akan kita peroleh ini kecepatan minyak atau zat cair di pipa ini itu sama dengan 2 dikali P1 dikurang P2. Ini tekanannya akan terbaca. Tekanannya 2 dikali P1 kurang P2 dibagi rho A1 per A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak usah mengetahui berapa kecepatannya di sini. Tidak usah, kalau ini kan gunanya P1 diketahui supaya kita bisa memperhitungkan berapa debitnya, ya, berapa debitnya. Nah, supaya lebih memudahkan, karena adanya perbedaan ini, karena adanya perbedaan kecepatan, maka muncul perbedaan tekanan. Dari perbedaan tekanan ini diperolehlah kecepatan dalam pipa ini. Ya kan? Coba kita lihat di persamaan Bernoulli. Ini kan ada P1 dengan ada P2 ya. Nah, ada perbedaan ini, ada perbedaan kecepatan P1 dengan P2, sedangkan ini kita anggap 0 ya. Tidak ada energi potensialnya, ini kita anggap 0. Jadi saya tulis, jadi P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ya sama dengan P2 tambah 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, kenapa saya tidak menuliskan rho GH-nya? Maaf ya, yang ini. Kenapa saya tidak menuliskan rho GH-nya? Karena acuan kita itu di tengah-tengah. Kalau acuannya di tengah-tengah, berarti H1 dan H2-nya sama dengan 0. Nah, dengan persamaan ini kita bisa menentukan berapa laju aliran dalam pipa ini. Oke. Kemudian kita lanjut, ada viskositas. Misalnya seperti ini nih. Jadi viskositas itu, viscosity artinya kekentalan ya. Jadi sebuah besaran yang mengukur kekentalan fluida. Hingga saat ini kita anggap fluida itu tidak kental. Ya. Persamaan Bernoulli yang telah kita bahas berlaku untuk fluida yang tidak kental. Ingat, materi-materi sebelumnya itu hanya berlaku untuk yang ini. Ini laju, mulai dari laju aliran fluida, debit aliran dan sebagainya, kemudian masuk di hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini hanya untuk fluida yang tidak kental. Kenapa?
fluida tidak kental, tidak menghasilkan gesekan antara fluida dengan dinding kita anggap nol. Nah, itu ya kita idealkan. Tetapi pada umumnya sebenarnya semua fluida itu pasti menghasilkan gesekan. Ya, pasti menghasilkan. Ya. Oleh karena itu ada materi khusus yang namanya viskositas. Jadi viskositas ini mengukur kekentalan. Nah, jadi semua fluida itu pasti memiliki kekentalan. Termasuk gas. Gas juga punya kekentalan. Bernoulli kita berlakukan dengan catatan tidak kental atau tidak ada gesekan antara fluida dengan dinding. Seperti itu. Oleh karena itu, untuk memeragakan adanya kekentalan fluida, jadi fluida diletakkan di antara dua plat sejajar. Ini plat diam, ya ini ada plat diam. Kemudian ini platnya bisa bergerak. Ini wadah ya, ini wadah sebenarnya. Ada plat diam, ada plat bergerak. Ini ketebalannya adalah L. Nah, satu plat digerakkan dengan kecepatan konstan V sejajar kedua plat. Jadi satu yang plat ini kita berikan gaya, ya kita berikan gaya. Kemudian kita gerakan ya. Jadi yang plat ini digerakkan dengan kecepatan konstan V arah sejajar kedua plat. Permukaan fluida yang bersentuhan dengan plat jadi permukaan fluida yang bersentuhan dengan plat yang ada di sini. Ini yang diam. Jadi fluida yang di sini itu tetap akan diam. Sedangkan fluida yang di bagian atas ini akan bergerak. Ya, dengan kecepatan V juga. Jadi kalau kita gerakan ini ke sini dengan kecepatan V, maka di bagian atas ini juga akan bergerak dengan kecepatan V. Sedangkan di bagian bawahnya itu diam. Ya. Nah, oleh karena itu terbentuklah gradien kecepatan berbeda-beda. Bagian atas itu hampir sama dengan kecepatan plat bergerak, makin ke bawah kecepatannya makin kurang hingga paling bawah itu kecepatannya diam. Ya, karena plat yang di bawahnya juga diam. Nah, inilah yang disebut dengan gradien kecepatan. Nah, lapisan fluida yang lebih dekat dengan plat yang bergerak yang tadi ini memiliki kecepatan lebih besar dibandingkan dengan yang di sini. Untuk mempertahankan kecepatan tersebut diperlukanlah gaya, ya. Diperlukan gaya untuk mempertahankan kecepatannya. Gaya itu dapat dirumuskan dengan F sama dengan N dikali A V per L. Dengan A merupakan luas penampang plat, L merupakan jarak pisah dua plat, sedangkan F merupakan gaya yang diperlukan untuk mempertahankan plat tetap bergerak relatif dengan kecepatan V, sedangkan N ini merupakan konstanta yang disebut dengan konstanta atau koefisien viskositas fluida. N ini berbeda-beda setiap fluida. Jadi air pasti berbeda dengan minyak. Untuk minyak itu pasti N-nya koefisien kekentalannya lebih besar dibandingkan dengan air. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada persamaan Puy-Soule. Ini juga berlaku untuk fluida ya, fluida yang tidak ideal. Maksudnya fluida yang sesungguhnya, yaitu dia punya kekentalan. Nah, begitupun juga dengan hukum Stokas, ya, hukum Stokas. Nah, sedikit kita bahas tentang hukum Poiseuille. Jadi salah satu cara menentukan koefisien viskositas fluida itu dirumuskan oleh Poiseuille. Satuan Poiseuille untuk koefisien viskositas itu diambil dari namanya. Kita dapat menentukan koefisien viskositas fluida dengan mengalirkan sebuah fluida ke dalam pipa dengan luas penampang tertentu. Agar fluida dapat mengalir, maka antara dua ujung pipa harus ada perbedaan tekanan. Debit fluida yang mengalir melalui pipa memenuhi persamaan seperti ini. Jadi, ini ada pipa, ya. Kita alirkan fluida. Ini harus beda tekanan karena kalau sama tekanannya pasti tidak akan mengalir airnya ya. Berarti nanti dari sini ada delta P. Nah, debitnya dapat ditentukan dengan persamaan V dikali R pangkat 4, ini jari-jarinya, dikali dengan perbedaan tekanan, ini P1, ini P2.
Berarti perbedaannya tinggal kita kurangkan, dibagi dengan 8 koefisiennya dikali dengan panjangnya ini. Ya. Nah, panjang pipa. Itu hukum Poiseuille. Kemudian ada hukum Stokas. Hukum Stokas ini bisa pula digunakan untuk menentukan koefisien viskositas fluida. Jadi benda yang bergerak dalam fluida mendapat gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Besarnya gaya gesekan bergantung pada kecepatan relatif benda terhadap fluida serta bentuk benda. Untuk benda yang berbentuk bola, ini sebenarnya ada penurunannya, penurunan persamaannya. Ini juga ada. Itu nanti bisa teman-teman lihat di referensi yang kami lampirkan. Nah, jadi misalnya begini nih, kita punya tabung. Misalnya kita isi dengan zat cair. Ambillah minyak ya, ambil minyak. Nah, kita jatuhkan bola. Kita jatuhkan bola ke dalam. Nanti bolanya itu kan akan jatuh ke bawah. Ya, akan jatuh ke bawah. Nah, ketika dia bergerak ke bawah, si bola ini mengalami gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini kan ini dialami ya. Gaya gesekan ini itu tergantung untuk bola. Kalau dia bentuknya bola, itu dirumuskan 6V dikali N dikali R. R itu adalah jari-jari, sedangkan V itu kecepatannya. Jadi ini di praktikum itu ada ya. Jadi kalau misalnya mau menentukan berapa gaya gesek, itu tinggal ukur berapa kecepatan bola ini jatuh ke bawah, berapa jari-jarinya, berapa etanya, kemudian ya tinggal dengan persamaan ini kita bisa menentukan gaya geseknya. Oke, jelas ya. Dan yang terakhir adalah ada bilangan Reynolds. Oke, ini masih ada yang terakhir lagi ya. Nah, untuk bilangan Reynolds ini, jadi untuk fluida yang mengalir melalui benda atau mengalir dalam pipa bersifat laminer, jika laju fluida cukup kecil, ya, jika kecepatan aliran fluida cukup kecil, dalam hal ini bersifat laminer. Nah, jika lajunya kemudian kita perbesar, maka suatu saat aliran fluida ini menjadi turbulen. Awalnya kecil, kemudian kita perbesar lajunya, maka dia akan jadi turbulen. Adakah kriteria untuk menentukan apakah aliran fluida bersifat laminar atau turbulen? Jawabannya ada. Kita lihat dari bilangan Reynolds-nya. Jadi untuk bilangan Reynolds itu didefinisikan sebagai Rho V dikali D dibagi eta. Nah, di sini ada kriterianya. Ada nilai Reynolds masuk. Jadi kalau misalnya R-nya sekian, ini masuk dalam kategori laminer. R-nya sekian masuk turbulen. Itu ada. Cuma ini saya tidak sampaikan di sini karena sebenarnya ini cuma pengayaan ya. Kita tidak akan melangkah lebih jauh. Nah, kemudian lanjut yang terakhir ada gesekan udara. Jadi fenomena gesekan udara pada benda yang bergerak memegang peranan penting dalam perancangan alat-alat transportasi. Karena kan fluida itu kan bukan hanya zat cair ya, termasuk udara. Nah, oleh karena itu, itulah yang mendasari saya memasukkan materi gesekan udara ini ke fluida. Karena kan gesekan udara ini juga mengalir ya. Nah, dengan konsep gesekan udara inilah yang menjadi perhatian ketika kita membuat alat-alat transportasi. Kalau ingin supaya lebih irit, bahan bakar alat transportasi itu kemudian lebih cepat, maka kita harus meminimalisir gesekan udara. Gimana caranya? Ya, kita buat bagian depan mobil misalnya atau kereta api cepat atau pesawat, kita buat bagian depannya seramping mungkin supaya gesekan udara semakin kecil. Nah, seperti itu ya. Jadi pabrik yang ingin merancang mobil berkecepatan tinggi seperti mobil balap itu harus memperhitungkan benar bagaimana gesekan udara. Struktur mobil balap dirancang sedemikian rupa sehingga gesekan udara yang dihasilkan sekecil mungkin. Jadi bagian depannya itu kita buat ramping sekali ya. Jadi besarnya gesekan udara pada benda yang bergerak memenuhi persamaan ini. Ini adalah rumus besar gesekan udara. Kalau yang tadi itu adalah gesekan juga dalam zat cair ya seperti ini atau dalam fluida.
ini untuk yang bola ya. Nah, secara umum persamaan gesekan udara juga dapat didekati dengan persamaan ini. Jadi F itu adalah gaya gesek yang ditimbulkan. Kemudian CD itu adalah koefisien gesekan. Rho itu adalah massa jenis udara. AP itu adalah proyeksi luas benda terhadap aliran udara. Jadi kalau misalnya bus nih, bus bentuknya seperti ini, pasti gesekannya lebih besar ya. Beda kalau misalnya mobil balap yang begini bentuknya, misalnya seperti ini, ya. Nah, ini sengaja dibuat seperti ini supaya gesekan udaranya kecil. Jadi ini adalah AP-nya. Jadi AP itu merupakan proyeksi luas benda terhadap arah aliran udara. Jadi koefisien gesekan bergantung pada bentuk permukaan benda. Oke, jelas ya? Oke. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari kami mengenai fluida statis. Fluida dinamis. Jadi perlu saya tekankan bahwa fluida dinamis itu di sini kita buat dalam bentuk dua, ada yang ideal, ada yang tidak. Ideal itu artinya ya kita anggap tidak punya kekentalan sehingga tidak ada gesekan ketika dia mengalir gesekan dengan wadah. Sedangkan pada sebenarnya sesungguhnya ya tidak ada semua fluida itu pasti punya kekentalan ya, pasti punya kekentalan. Nah, demikianlah penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video materi atau soal-soal dari kami. Nah, jika misalnya ada sharing, kemudian ada tambahan, ada kritik atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk perbaikan channel ini supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.